Saya ulang ya, saya ulangi. Jadi tadi ada yang terputus ya. Nah, tadi kita udah sepakati penggunaan tabelnya adalah tabel untuk nama, ini lookup value-nya, dan tabelnya menggunakan VLOOKUP tabel bantunya ya. Jadi kita coba pakai proses VLOOKUP, fungsinya sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya ada di mana? Ada di C6 ya. Nah, selanjutnya ingat ada 4 bagian kan? 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini bagian pertama. Sekarang bagian kedua itu range tabelnya. Range tabel, titik koma, kolom keberapa? Nama-nama ada di kolom kedua. Berarti 2, titik koma, no, belum tutup. Nah, sekarang sudah muncul ya. Abdul, ini saya coba pindahkan menjadi Eko ya. Apakah dia berubah? Ya. Jadi berubah ya. Sekarang saya mau tanya, untuk mencari prodi kita akan menggunakan tabel bantu ini. Nah, ini menurut kalian HLOOKUP atau VLOOKUP yang akan kita gunakan? Ada yang bisa kasih pendapat? Apa kira-kira? VLOOKUP atau HLOOKUP? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hmm? Coba salah satu. Ermila ada? Ada. Bisa kasih pendapat nggak? Nggak usah takut salah. Coba aja kasih pendapat. Kira-kira HLOOKUP atau VLOOKUP? Menurut kamu? Kira-kira apa? VLOOKUP. Coba yang lain. Dela. Kira-kira menurut Dela apa? Ya, menurut Dela, kira-kira VLOOKUP atau HLOOKUP? Ingat kemarin itu kalau kalau VLOOKUP pengisian datanya kalau ditambah itu ke bawah ya gampangnya. Terus kalau HLOOKUP itu ke samping. Nah, sekarang kita punya tabel prodi nih yang ini. Kira-kira menurut kamu ini kita menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP? Apa? Tahu nggak? Rima, ada Rima. Menurut kamu apa? VLOOKUP atau HLOOKUP? Kira-kira kan tadi kamu nyebut HLOOKUP. Kamu lihat dari mana itu HLOOKUP? Gak apa-apa, sampaikan aja, gak usah takut salah. Salah gak apa-apa kok, namanya juga belajar. Apa? Ya, jadi kelihatannya juga masih bingung ya. Mungkin salah satu karena kita memang pertemuannya secara online ya, jadi mungkin agak belum begitu paham. Ya, saya ingatkan kembali ya, untuk tabel VLOOKUP itu kalau ada penambahan isinya itu ke bawah ya, kita ngisi baru itu berarti di sini ada 7, 8, 9 dan seterusnya gitu ya. Itu ke bawah, itu kita menggunakan VLOOKUP. Jadi kalian jangan terlalu terfokus sama banyaknya ini.
kemarin waktu saya tanya, oh ini lookup karena mungkin ngeliat ininya banyak nih, ya, yang data ke bawahnya cuma sedikit. Jangan karena itu, gitu ya. Jadi harus kita lihat yang mana lockupnya. Kan kita tadi sudah sepakati menjadi lookup value-nya kan adalah NIM, berarti NIM. Nah, kalau kita mau menambah NIM itu selalu ke bawah kan, tidak mungkin ke samping. Makanya itu VLOOKUP. Sekarang kita lihat yang HLOOKUP. Yang sama yang mana? Di tabel HLOOKUP ini, di tabel prodi ini sama di tabel utama. Tetap masih ada NIM ya. Tapi ingat kemarin kita sudah coba juga yang memotong gitu ya, memotong kan ada, ingat nggak yang kamar 101A gitu ya, 202B gitu kan. Nah, itu kan kita memotong A untuk mencari tipe kamarnya, tapi kita ambil 101-nya untuk nomor kamarnya. Ini pun sama, berarti kita harus memotong ini EK ya, pembedanya kan di situ EK, TE gitu ya, TK. Nah, ya. Di sini juga TE, TK, EK. Kalau saya bikin prodi baru kan berarti ini kode prodi. Ya, judulnya di sini nih di samping. Kalau yang VLOOKUP judulnya itu di atas. Kalau yang HLOOKUP judulnya ke bawah. Ngisinya ke samping. Nah, kalau saya ingin menambah, misalkan saya punya satu lagi program studi yang baru. Ya, kita anggap misalkan prodinya hotel misalkan ya. Di sini HT misalkan kodenya. Menambahnya kan ke samping nih. Ya kan? Kita tambahin HT. Itu menambahnya ke samping. Karena menambahnya ke samping ya, berarti kita menggunakan apa tadi? HLOOKUP. Nah, itu ya. Jadi itu tolong dipahami ya, bahwa kalau kita ingin mengisi datanya ke samping, datanya kalau ada penambahan data ke samping berarti kita akan menggunakan HLOOKUP. Tapi kalau penambahan datanya ke bawah itu adalah menggunakan VLOOKUP. Ya, sekarang kita cari. Nah, karena dia dipotong, kemarin kita sudah sempat ada 3 fungsi yang untuk memotong yang sempat saya sampaikan ya. Coba Rosana, kalau mengambil dari kiri pakai fungsi apa? Atau dari depan? Memotong dari kiri. Rosana ada? Ada. Pakai apa fungsinya? Apa? Kemarin apa aja? Apa? Coba. Ya, ya. Jadi ada 3 kemarin itu, ada left, ada right, ada mid ya. Satu lagi. Kalau left itu mengambil dari kiri, left itu mengambil dari kanan, sementara mid itu kita menggunakan dari tengah-tengah, kita anggap ya, kita sebut aja dari tengah-tengah. Jadi bukan dari awal benar, karena dari atau dari akhir gitu ya. Tapi kita ngambil dari kedua, minimal kedua gitu ya. Jadi yang pertamanya tidak dihitung. Karena kalau kita pakai left itu semua yang dari awal akan diambil. Atau pakai right juga semua dari akhir itu akan diambil ya. Tapi kita kan membutuhkan di tengah-tengah, misalkan yang paling ujung sama atau paling awal tidak perlu kita ambil, nah berarti kita harus menggunakan mid. Ya. Berarti kita ada kombinasi ya, ada kombinasi ini di sini. Oke. Nah, fungsinya mah sama. Jadi kalau tadi V yang ini, kita gunakan yang ini fungsinya, yang HLOOKUP. Ya, tetapi ada kombinasi di mana di bagian lookup value ya. Kita coba masukin dulu yang defaultnya aja, yang HLOOKUP ya, sama dengan HLOOKUP ini ya. Ini apa namanya, lookup value-nya ya, kita ambil kalau lookup value, range table-nya kita blok dari sini semua. Ya. Nah, baris keberapa? Nama prodi itu adalah baris kedua ya, 1, 2. Jadi kalau HLOOKUP itu ke bawah hitungannya 1, 2, 3 baris, tapi kalau VLOOKUP itu kita menggunakan
ke kanan hitungannya kolom 1 2 3 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke 2,0 kurung tutup n per a. N per a itu kenapa? N per a itu ya, n per a itu datanya tidak ada, belum tentu salah. Nah, kenapa tidak ada? Kita lihat aja. EK 07003 ada nggak di sini kodenya? Tidak ada kan? Nah, yang ada cuma TE, TK, EK. Berarti kita harus memotong EK-nya. Pakai apa? Pakai fungsi left karena kita ngambil dari semua dari kiri. Ya, sebanyak berapa? Sebanyak 2, 1, 2. Ingat fungsi left kemarin ada left, kurung buka, teks yang mau dipotong, titik koma, berapa huruf atau berapa karakter yang mau diambil, yang dipotong. Ya. Coba aplikasikan ke sini. Berarti left, ya, kurung buka. Nah, ini kita tambahin titik koma. Sebanyak berapa? Kita ambil 2. EK kan? Nah, berarti 2. Kurung tutup. Terus kita enter. Sekarang keluar ekonomi. Kita tes. PE itu ya ini ya. Abdul. Itu harusnya keluar prodinya adalah teknik elektro. Ya, teknik elektronika Abdu namanya ini Abdu ya. Nah seperti itu. Nah selanjutnya untuk menampilkan mata kuliah dan nilai ini caranya sama, nggak usah bingung, caranya sama seperti yang tadi, hanya bedanya nomor kolom dan nomor baris. Bedanya nomor kolom dan nomor baris. Kalau mata kuliah ini berarti menggunakan barisnya, baris keberapa? 1 ya. Jadi berapa yang nomor berapa yang mau diinikan. Jadi kalau dia H, alok A berarti baris ke bawahnya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, nanti untuk nilai dia kan ke samping, berarti kolom ke berapa. Jadi kalau VLOOKUP itu menggunakan atau yang dihitung kolomnya kolom keberapa. Tetapi kalau HLOOKUP itu baris keberapa. Oke, nah, sekarang kita coba. Saya akan menguji di nomor 1 dan nomor 7 aja ya. Nanti kalian bisa kerjakan sendiri. Kenapa nomor 1 dan nomor 7? Karena dia bedanya di sini. Kalau yang lain itu hampir sama. Ya. Ini masih sama, di 6 itu sama walaupun yang ujung ini beda. Makanya saya bikin yang benar-benar beda adalah ini. Untuk apa? Fungsinya adalah untuk pengujian. Jadi setiap kalian membuatkan rumus ini, fungsinya itu harus diuji dulu. Harus diuji. Kalau sudah benar, ya, kalau sudah benar, barulah kita bisa gunakan. Kalau masih salah, berarti harus kita perbaiki. Ya. Nah, sekarang kita menggunakan mata kuliah kan ada di sini nama-namanya. Mata kuliah itu menggunakan ini tadi HLOOKUP dengan kombinasi left, ya, sama dengan HLOOKUP left sebanyak berapa? Sebanyak 2 kurung tutup range table. Sekarang kita masuk bagian keduanya, range tablenya ini kita blok titik koma, baris keberapa? Mata kuliah yang pertama itu adalah baris 1, 2, 3. Berarti kita isi 3 titik koma 0 kurung tutup. Enter. Keluar agama. Sekarang kita cek yang ketujuh ya, sama dengan HLOOKUP left sebanyak 2 kurung tutup, kita blok terus tinggal kalian lihat baris keberapa. Kita mata kuliah ke-7 berarti MK7 ya, baris keberapa? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti kita harus isi di sini adalah baris ke 9 titik koma 0 kurung tutup. Elektronika 1.
TE elektronika 1. Sekarang kita uji. Ya, kita uji. Kalau dia ekonomi, harusnya saya akan menguji dengan nama ekonomi itu Eko Sutarto. Eko Sutarto itu berarti nanti kalau kita ambil di sini namanya ada Eko Sutarto, program studinya ekonomi. Mata kuliahnya berarti yang MK1-nya pendidikan agama itu sama. Ya. Yang ketujuhnya harusnya muncul pengantar ilmu ekonomi. Kalau itu benar berarti sudah benar. Ya. Kita tes di sini. Ekonomi, pendidikan agama, pengantar ilmu ekonomi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini semua nanti kalian isi ya. Semua menggunakan tadi. Cuman ini aja yang berubah. Ini. Nah, ini. Barisnya saja yang berganti-ganti, ya. Kalau fungsi yang lainnya mah sama. Jadi nggak usah bingung. Kalau sudah dapat satu itu tinggal merubah itunya aja. Sekarang kita masuk ke nilai. Nilai itu kita menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP, ya ini lebih ini lagi karena tidak harus ada kombinasi. Koma, profilnya itu kita blok, ya, titik koma. Kolom ke berapa? 1, 2, 3. Kolom ketiga. Titik koma, 0, tutup. Nah ini sekarang kita coba yang ke-7. Yang ke-7 sama dengan VLOOKUP. Ini titik koma kita blok semua. Titik koma ke-7 1 ini ya, ke-7 ini ya berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berarti ke-9. 9 titik koma 0. B. Pengantar ekonomi Eko Sutarto B dan A. B dan A. Nah, ya, seperti itu. Jadi tinggal kita bikin satu tadi, sudah tinggal kita rubah aja kolomnya ke berapa. Paham ya sampai sana ya? Itu dulu aja, paham ya? Paham? Ya. Ya, jadi cukup satu fungsi yang kalian pahami tadi, ya. Kita tinggal merubah dari tabel yang ini itu, ya, tabel ini atau tabel ini, tinggal bagian baris atau kolomnya yang kalian ganti disesuaikan dengan posisinya. Jadi ketika kita blok tadi, kalau misalkan saya membutuhkan nilai yang kelima itu ya tinggal sebenarnya 5 tambah 2 aja 1 2. Jadi yang ke-7 berarti tinggal kita isikan 7 gitu ya. Nah, ini kalau saya lanjut misalkan di sini nilai yang di sini ya. Saya tinggal bikin sama dengan VLOOKUP, ya, ambil ini titik koma di blok, ya, itu ke berapa tadi? Kedua ya. Kedua ini berarti 2 tambah 2 4. Titik koma 4 titik koma 0. Nah, ini sudah langsung muncul B. Ini nilainya B Sutarto. Nah, untuk memunculkan mata kuliahnya tadi pakai fungsi HLOOKUP. HLOOKUP, ya, ada kombinasi left. Ya, masuk ke sini diambil sebanyak 2. Tutup, kita blok dulu rentabelnya, ya. Kita ambil kolom ke berapa? Kolom ke 1 2 3 4, ya, 4 titik koma 0 Pancasila. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba mencari angka mutu. Angka mutu kemarin kan sudah kita coba selesaikan, ya. Itu menggunakan fungsi dasarnya adalah fungsi if. Ingat pernyataan dikurang 1. Jadi kalau ada pernyataannya 5 ya berarti kita harus punya fungsi if-nya 4 karena kurang 1. Jadi kalau
nilainya kemarin itu adalah A, B, C, D, E. Itu nilainya adalah 4, 3, 2, 1, 0. Ya. Nah, kalau ini berarti kita mempunyai 5 pernyataan. Tapi kalau misalkan nilainya 4, 3, 2, 1, 1, berarti kita hanya punya 4 pernyataan. 4 pernyataan itu mana? Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Karena tidak ada angka 0. Kalau yang di sini ada 5. Ya, 5 kurang 1, 4. Berarti kalau misalkan kurang dari 4, 3 misalkan if-nya. Kemungkinan besar salah. Atau lebih dari 4 juga salah. Gitu ya. Karena nanti posisi terakhir itu adalah posisi di mana nilai yang terakhir. Jadi tanpa harus kita mengisikan if lagi. Tapi nilai terakhirnya. Gitu. Kita coba. Ya. Jika D11 yang ini ya, yang ini itu D11. Jika D11 sama dengan A, ya, yang ini. Kondisi benernya itu tolong diisikan dengan 4. Jika tidak, jadi jika salah kondisinya, jika dia bukan A gitu ya, lakukan lagi if. Ingat kita tadi punya 4. If D11 sama dengan B ya. Jadi sel yang diuji dulu. DE11 itu B enggak? Kalau B, kondisi benernya itu kalau dia B, tolong isikan nilai 3. Jika tidak, ya, ini if-nya baru 2 nih. Berarti if ketiga, jika D11 sama dengan C, ya, tolong isikan, kalau dia C, isikan dengan 2. Titik koma, kita baru punya 3 nih. 1, 2, 3. Nah ini berarti if terakhir, karena kan 4 ya. Jika D11 sama dengan D, tolong tuliskan pada posisi benarnya, pada pengujian yang benar, isikan nilai 1. Jika tidak, kan tinggal satu lagi nih. Nah, satu lagi ini langsung aja ditulis yang ini 0. Nah, makanya kenapa tadi fungsinya jumlah pernyataan dikurang 1 gitu. Karena yang satu lagi itu nanti akan mengisi di bagian terakhir. Kurung tutupnya berapa? Tinggal aja lihat. Kalau kurung bukanya ada 4, kurung tutupnya berarti 4. 1, 2, 3, 4. Langsung keluar 4. Ya. Sekarang saya kopikan aja nih. B dia kan 3. Ya, B 3. Ini kalau saya copy lagi sini. Dia B3. Kita cari aja nilai yang misalkan MK7-nya beda ya. MK7-nya B A atau yang MK1-nya. Nah, MK1-nya yang ini saya ambil Prandi misalkan. Copy. Kita tes Prandi. Prandi Siaan itu prodinya TK. TK itu adalah teknik komputer. Mata kuliahnya kalkulus 1 yang ke-7. Kalkulus 1 udah benar. Kita lihat nilainya CBB. CB yang ke-7-nya B. Ya. Jadi itu sudah benar ya. Sementara mencari angka mutunya tinggal ini tinggal AM dikalikan SKS aja. Seperti itu ya. Jadi kalau ini nggak terlalu sulit, cuma mengalihkan biasa, ini juga menjumlahkan biasa, tapi yang fungsi yang ini yang harus kalian pahami.